Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Anggita Tusnovita dengan NPM 192151033. Aku mahasiswi Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan bentuk akar ya. Daripada berlama-lama, yuk kita lanjut aja ke materinya. Nah, pertama-tama kita tahu kan kalau bentuk akar tuh kayak gini. Dengan N adalah indeks akar, A pangkat M adalah bilangan pokok, dan harus rasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Bisa kita lihat di sini. Awalnya ada akar dari A pangkat M. Nah, kita ubah ke bentuk pangkat pecahan kayak gini. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Apa sih bilangan rasional dan irasional? Nah, kita simak yuk. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa atau A per B, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Contohnya, 0,3333 dan seterusnya. Untuk bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contohnya 0,12345 dan seterusnya. Nah, kita lanjut. Di sini ada sifat-sifat bentuk akar. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada akar dari A pangkat 2 sama dengan A. Kenapa sama dengan A? Karena tadi kan kita ubah ke bentuk pangkat pecahan. Ini kan akar indeksnya kan 2. Jadi A pangkat 2 per 2 sama dengan A pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 tidak perlu ditulis, jadinya A. Untuk nomor 2, akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Dengan catatan, A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Untuk yang ketiga, akar dari A per B sama dengan akar A per akar B. Dengan catatan, A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar 0. Nah, untuk contohnya sendiri, yang pertama ada akar dari 5 pangkat 2, yaitu 5 pangkat 2 per 2. 2 per 2 ini sama aja kayak dibagi ya. 2 dibagi 2 itu kan 1. Nah, untuk 1 sendiri tidak perlu ditulis, jadinya hasilnya 5. Untuk nomor 2, akar dari 2 kali 3 sama dengan akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Untuk yang ketiga, akar dari 3 per 7 sama dengan akar 3 per akar 7. Oke, selanjutnya syarat-syarat dalam merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, pangkat pada faktor bilangan pokok harus kurang dari indeks akarnya. Yang kedua, tidak ada bentuk akar di bagian penyebut. Yang ketiga, di dalam akar tidak memuat bilangan pecahan. Nah, ini contohnya. Untuk yang sisi kiri ini, dia yang belum sederhana, dan untuk yang sudah sederhana, dan untuk yang sisi kanan ini yang belum sederhana. Karena apa? Di sini akar 7 pangkat 5 ini masih bisa disederhanakan menjadi 7 pangkat 5 per 2. Nah, untuk yang ini bisa kita rasionalkan dan yang ini juga bisa. Oke, selanjutnya cara merasionalkan bentuk akar. Nah, di sini ada beberapa kasus ya. Kasus yang pertama itu jika bilangan pokok memiliki pangkat lebih besar daripada indeks akarnya. Misalkan, indeks akar kan tadi yang di sini ya. Nah, untuk akar sendiri itu kan lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk pangkat pokoknya ini 5. Berarti kan 5 lebih besar daripada 2. Maka caranya adalah seperti ini. X pangkat 5 kita pecah menjadi X pangkat 4 dikali X pangkat 1. Kenapa? Karena jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa dijumlahkan. Maka kita pecah lagi, jadi akar X pangkat 4 dikali akar X. Sama dengan, untuk yang X pangkat 4 ini kita ubah menjadi X pangkat 4 per 2 dikali akar X. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi, X pangkat 2 akar X. Kenapa akar X tidak diubah? Ini lebih ke pilihan sih, kalian mau ngubah boleh, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Untuk yang nomor 2, akar 8. 8 itu kan bisa 1 kali 8, bisa 4 kali 2. Untuk 1 kali 8, penyelesaiannya tidak akan ada karena sama saja gitu. Nah, makanya kita gunakan 4 kali 2. Bisa kita lihat di sini, akar 4 dikali 2 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah 2, yaitu 2 dikali 2 dikali akar 2. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, untuk nomor 3 sampai 5, aku kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan, atau kalian bisa pause dulu video ini ya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya.
Oke, aku anggap 5 menit udah selesai, kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini ada kasus 2. Pada bilangan pecahan terdapat akar di bagian penyebut. Nah, gimana sih cara merasionalkan bentuk akar dalam penyebut pecahan? Nah, yang pertama, pecahan bentuk A per akar B. Kalikan dengan bentuk sekawan akar pada penyebutnya, maka A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B, yaitu penyebut dari sini. Sama dengan A dikali akar B, yaitu A akar B dikali akar B, yaitu B. Sama aja kayak ini dikuadratkan, jadi akarnya menghilang. Nah, untuk yang kedua, pecahan bentuk dari A per B ditambah akar C. Kalikan dengan bentuk sekawan akar pada penyebutnya dan bedakan tanda operasinya, maka A per B plus akar C dikali B dikurang akar C per B dikurang akar C. Hasilnya adalah seperti ini. A dikali dalam kurung B dikurang akar C per B dikali B kan B kuadrat. Nah, B dikali negatif akar C kan negatif B akar C ditambah dengan B akar C. Itu akan menghilang. Sama saja seperti 1 dikurang 1 sama dengan 0, kayak gitu. Nah, untuk akar C-nya sendiri, ini akar C dikali akar C, itu hasilnya C. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Untuk selanjutnya, pecahan bentuk A per akar B ditambah akar C. Kalikan dengan bentuk sekawan akar pada penyebutnya dan bedakan tanda operasinya, maka A per akar B tambah akar C dikali dengan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Seperti ini. Untuk akar dikali akar sendiri akan menghasilkan bentuk bilangan pokoknya sendiri ya. Nah, untuk contohnya sendiri kita lihat contoh yang pertama. Contoh soal pecahan bentuk A per akar B. Yang pertama ada 1 per akar X. Itu kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar X. Maka 1 dikali akar X yaitu akar X. Akar X dikali akar X yaitu X. Untuk soal yang kedua, 2 per akar 3. Kita kalikan dengan bentuk akarnya, yaitu akar 3 per akar 3. Jadinya 2 dikali akar 3 yaitu 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Yang ketiga, 2 per 3 akar 2. Kita kalikan dengan akar 2-nya saja, karena di sini kita ingin menghilangkan atau merasionalkan penyebut akarnya, yaitu dikali akar 2 per akar 2. Nah, selanjutnya 2 dikali akar 2 yaitu 2 akar 2, 3 akar 2 dikali akar 2 yaitu sama aja kayak akar 2-nya ini dikali kan hasilnya jadi 2, jadinya 3 dikali 2 sama dengan 2 akar 2 per 3 kali 2 yaitu 6. Nah, kita sederhanakan lagi nih, 2 sama 6 itu kan sama-sama bisa dibagi 2, jadi akar 2 per 3, atau kalau kalian ingin menulisnya dengan 1 per 3 akar 2 itu juga boleh kok. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 aku kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan, atau kalian bisa pause video ini sebelum kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, aku anggap sudah selesai mengerjakan. Kita langsung lanjut ke nomor 2. Contoh soal pecahan bentuk A per B tambah akar C. Yang pertama itu bisa kita lihat kayak gini. Nah, untuk di soalnya itu tandanya positif, sedangkan untuk kali akarnya kita gunakan yang negatifnya. Jadi 1 dikali X dikurang akar 2 yaitu tetap X dikurang akar 2. Dan untuk X ditambah akar 2 dikali X dikurang akar 2 hasilnya akan jadi seperti ini. X pangkat 2 dikurang 2. Nah, untuk nomor 2 juga sama. Karena di sini positif, maka kita kalikan akar sekawannya yang negatif. 2 dikali 3 dikurang akar 5. Hasil akan seperti ini. Sedangkan untuk perkalian bawahnya 3 dikali 3 itu 9. 3 dikali negatif akar 5 ditambah 3 akar 5 itu akan menghasilkan 0 atau menghilang. Akar 5 dikali negatif akar 5 yaitu negatif 5. Nah, untuk kuantitas kita operasikan seperti biasa. 9 kurang 5 itu kan 4. Nah, 2 sama 4 ini kan bisa disederhanakan lagi, itu sama-sama dibagi 2 sehingga hasilnya 3 dikurangkan 5 per 2. Untuk nomor 3, di sini di soalnya yaitu tandanya negatif, berarti akar sekawannya kita kalikan dengan positif. 3 dikali X tambah akar 5 dan X dikurang akar 5 dikali X ditambah akar 5, hasilnya adalah X kuadrat dikurang 5. Nah, untuk penyederhanannya yaitu 3 dikali X ditambah 3 dikali akar 5 seperti ini. Nah, untuk nomor 4 dan 5
silahkan kalian kerjakan sendiri. Aku kasih waktu kalian 5 menit, atau kalian bisa pause video ini ya. Oke, aku anggap kalian udah selesai. Kita langsung lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini bentuk pecahannya A per akar B ditambah akar C. Nah, untuk yang soal pertama, ini positif tandanya, berarti kali akarnya yaitu yang negatifnya. 1 dikali akar X dikurang akar 3, yaitu seperti ini. Nah, untuk yang bawahnya juga sama, hasilnya jadi X dikurang 3. Untuk nomor 2, tandanya positif, bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kali akarnya yaitu negatif. Kita operasikan seperti biasa. Nah, didapat 2 dikali akar 3 dikurang akar 5, dan bawahnya itu 3 dikurang 5. Hasilnya yaitu 3 kurang 5 kan negatif 2 ya, berarti negatifnya kita simpen, dan 2 dan 2. Ini kan bisa kita sederhanakan, dan hasilnya adalah negatif dikali akar 3 dikurang akar 5. Hasilnya negatif akar 3 ditambah akar 5. Nah, untuk nomor 3, di sini tandanya yaitu negatif. Untuk kali akar sekawannya kita gunakan yang positifnya. 3 dikali akar X ditambah akar 5, hasilnya akan jadi 3 akar X plus 3 kali 5, dan untuk yang bawahnya yaitu X dikurang 5. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, kalian silahkan kerjakan sendiri. Aku kasih waktu 5 menit, atau kalian bisa pause video ini ya. Oke, aku anggap kalian udah selesai. Kita langsung lanjut. Nah, kasus yang ketiga, jika di dalam akar memuat bilangan pecahan. Untuk yang nomor 1, akar 3 per akar 2. Ini kita pecah aja, akar 3 per akar 2. Nah, untuk menghilangkannya, kita kalikan dengan akar sekawannya seperti sebelumnya. Akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan akar 3 dikali 2 per akar 2 kuadrat. Nih, kayak gini ya penyelesaiannya. Nah, sama dengan akar 6 per 2. Karena di sini 2 pangkat 2 itu kan dalam akar. Nah, itu sama aja kayak pangkat bilangan pokoknya dibagi indeksnya. 2 dibagi 2 kan 1, jadi 2. Nah, untuk nomor 2, akar 3 per 7. Sama dengan akar 3 per akar 7 dikali dengan akar sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 7 akar 7. Jadi, akar 3 dikali akar 7 itu akar 21. Akar 7 kali akar 7 itu 7. Nah, untuk nomor 3 sampai 5 kalian bisa kerjakan sendiri, atau kalian bisa pause video ini dulu karena sudah 5 menit terlalu lama ya. Kita langsung lanjut aja ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama ini ada A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B dikali akar C. Berlaku untuk pengurangan. Contohnya, 6 akar 3 ditambah 4 akar 3 sama dengan 6 ditambah 4 akar 3 sama dengan 10 akar 3. 3 akar 6 dikurang 2 akar 6 sama dengan 3 dikurang 2 dikali akar 6 sama dengan akar 6. Kenapa? Karena kalau di sini bentuk akarnya itu sama, kayak di sini C sama C, berarti itu boleh dijumlahkan seperti ini atau dikurangkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya A akar X dikali B akar Y sama dengan A kali B dikali akar X kali Y, dengan syarat A dan B harus lebih besar sama dengan 0. Contohnya, 2 akar 8 dikali 7 akar 3 sama dengan 2 dikali 7 dan dikali akar 8 dikali akar 3. 2 kali 7 itu 14, 8 kali 3 itu 24. Nah, untuk 24 sendiri itu bisa kita rasionalkan lagi atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi akar 4 dan akar 6. Nah, untuk akar 4 sendiri yaitu kan 2. Nah, berarti 2 dikali 14 itu hasilnya 28. Untuk selanjutnya, A akar X per B akar Y sama dengan A per B akar dari X per Y, dengan syarat A dan B harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada contohnya. 2 akar 20 per 3 akar 24. Itu 2 per 3 dikali akar dari 20 per 24. Nah, untuk akarnya sendiri ini bisa kita sederhanakan. 2 akar 3 dikali akar, karena di sini dua-duanya bisa dikali sama 4, jadi seperti ini. 20 bagi 4 itu kan 5. Nah, 24 bagi 4 itu 6. Jadi 4-nya bisa kita coret atau bisa kita hilangkan atau bisa kita bagi. Jadi 2 per 3 akar 5 per 6. Mungkin sekian dulu yang bisa Anggita sampaikan. Untuk kurang lebihnya Anggita mohon maaf karena di sini Anggita juga sedang belajar. Jadi kalau ada kesalahan, kalian boleh kok memberikan masukan, saran, dan kritik. Saran dan kritik kalian pasti akan membantu Anggita untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.